Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat matahari dari barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas kembali tentang Panji Gumilang. Kenapa sampai sekarang masih ditahan? Ada secret di balik itu. Mau tahu apa secretnya? Oke, kita lihat polling ini ya. Nah, polling Pak Panji Gumilang jika dipasangkan dengan Pak Prabowo, ya berpasangan dengan Pak Prabowo, menduduki angka yang sangat fantastis, yaitu 79%. Ya. Nah, mungkin inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang tertentu, sehingga sampai hari ini Pak Panji Gumilang masih ditahan. Nah, dalam perjalanannya, siapa saja orang-orang yang sepertinya selek dengan Pak Panji Gumilang ini, ya, atau dalam artian terlibat seakan-akan jangan-jangan mempersekusi Pak Panji Gumilang, yaitu pertama Pak Ridwan Kamil. Nah, Pak Ridwan Kamil sekarang digadang-gadang akan menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Nah, kemudian Pak Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud MD juga digadang-gadang mau menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Ya. Kemudian dalam kesempatan ulang tahunnya MUI, kalau tidak salah, bahwa Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa ternyata MUI juga bisa menjadi wakil presiden, dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Artinya masih ada misi keinginan orang-orang MUI ini untuk menjadi cawapres. Nah, itu yang berseberangan dengan Pak Panji Gumilang. Walaupun orang-orang ini tidak terlibat langsung melaporkan kepada kepolisian, kecuali Pak Mahfud MD ya. Nah, Pak Mahfud MD ini memang melaporkan ya, atas nama pemerintah, melaporkan TPPU-nya ke kepolisian, TPPU-nya Pak Panji Gumilang ke kepolisian. Nah, kita lihat kenapa orang-orang ini ya, yang kelihatannya punya minat untuk menjadi cawapres ya, bersinggungan dengan Pak Panji Gumilang. Rupanya ketika kita melakukan polling, hasilnya seperti ini. Nah, kita tidak usah bertanya lagi kenapa seperti itu ya. Inilah jawabannya. Rupanya pollingnya Pak Panji Gumilang ini sangat tinggi. Nah, jadi kalau misalnya nantinya Pak Ridwan Kamil atau Pak Mahfud MD atau orang dari MUI menjadi calon wakil dari Pak Ganjar, maka jika misalnya Pak Prabowo ini mengambil Pak Panji Gumilang sebagai wapresnya, calon wakil presidennya, maka inilah yang akan mengancam mereka nanti. Bisa jadi seperti itu. Kita melihat fakta ya. Ini bukan rekayasa, ini fakta polling yang saya lakukan di channel YouTube saya. Dan ternyata itulah hasilnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Sampai sekarang masih ditahan ya kan. Terus media-media juga sudah tidak mau memberitakan tentang Pak Panji Gumilang, tentang Kejaksaan Agung yang mengembalikan BAP-nya ya kan, minta dilengkapin lagi sehingga dihadirkan lagi saksi-saksi di kepolisian ya kan. Itu tidak disiarkan lagi oleh media-media televisi. Kenapa seperti itu? Kenapa pas heboh-hebohnya saja itu disiarkan oleh televisi? Sekarang televisi itu lebih banyak memberitakan tentang aktivitas-aktivitas politikus ya kan, terus kerusuhan-kerusuhan segala macam. Nah, peristiwa pas Pampres yang melakukan penculikan kepada warga Aceh ya kan, itu juga cuma sebentar saja diberitakannya. Padahal itu peristiwa yang sangat menakutkan ya. Ada pas Pampres menculik ya kan warga ya. Kalau dulu di zamannya Pak Soekarno dulu ya, pas Pampres itu malah mencuri, jenderal-jenderal ini menculik warga ya. Jadi bahaya sekali ya. Apakah ada katanya media ini dengan settingan presiden ya? Nah, sesuatu fakta yang tidak boleh juga kita kesampingkan adalah tentang adanya konsorsium 303 ya, di mana struktur-strukturnya itu
struktur apa namanya, kepemimpinannya itu, ya, bagannya itu berseliweran di medsos, ya kan. Dan yang banyak terlibat di situ adalah perwira-perwira kepolisian. Ya. Nah, ada seorang wartawan, ya, yang terkenal profesional, ya kan, bahkan masuk dalam top jurnalis, ya kan, yaitu Aiman, ya, itu sempat meliput kediaman orang yang diduga sebagai bosnya 303 ini, ya. Nah, kemudian setelah itu Aiman ini dipecat dari Kompas TV. Nah, dalam beberapa podcastnya, ya, Aiman ini diundang oleh beberapa konten kreator, ya, dan di situ memberikan sinyal bahwa apakah ada, ya kan, hubungan antara pemecatan Aiman ini dengan peliputan bos konsorsium 303 ini, ya. Nah, dan Aiman itu secara bahasa tubuhnya mengatakan bahwa ya mungkin saja ada, ya kan, mungkin saja ada. Dan kita harus bertanya-tanya bahwa Aiman ini adalah jurnalis yang memberikan profit yang besar kepada Kompas TV, ya, dimana bahwa tayangan Aiman News ini, Aiman, ya, nggak tahu apa lagi namanya itu, ya, Aiman, pokoknya acara ininya lah, semacam investigasinya begitulah, ya kan, Aiman investigasi begitu, itu mendapatkan rating yang sangat tinggi. Nah, kenapa tiba-tiba dia dipecat setelah adanya kasus Verdi Sambo ini, ketika dia mengunjungi, ya, kediaman yang disinyalir bahwa itu adalah bos 303. Nah, ini harus dipertanyakan nih. Nah, kemudian dia dipecat dari Kompas TV. Nah, apakah ada tekanan dari konsorsium ini ke Kompas TV sehingga mengeluarkan Aiman dari Kompas TV? Bisa jadi, ya kan? Nah, kemudian baru-baru ini kita melihat Kompas TV merilis polling, ya kan, tingkat kepercayaan publik kepada presiden, dan itu sangat tinggi, masih di atas berapa itu, 73% ke atas begitu. Nah, apakah ada relasi antara 303 dengan kekuasaan, ya kan? Apakah 303 ini mengendalikan pemberitaan di Indonesia? Bisa jadi seperti itu, ya, walaupun misalnya tidak terungkap secara fakta, tapi kalau misalnya dari peristiwa demi peristiwa itu kita rangkai, ya kan, ini akan mengkerucut kepada sebuah kesimpulan bahwa jangan-jangan media nomor 1, ya kan, terpercaya yang sangat berpengaruh di Indonesia ini ada intervensi 303 di situ. Jangan-jangan seperti itu, ya. Ini sinyalnya sangat kuat, ya. Mungkin tidak ada orang yang berani mengungkapkan gamblang seperti ini, tapi ini harus disimpulkan untuk membuka mata masyarakat bahwa seperti inilah konspirasi yang ada di negara kita, ya kan. Bagaimana bisa, ya kan, negara yang kaya raya ini, ya kan, kaya kan sumber daya alamnya, ya kan, tapi dibangunnya dengan utang. Sementara 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, narkoboy, walaupun katanya narkoba itu dihukum mati, judi online, ya kan, tindakan-tindakan kriminalitas ilegal, tambang ilegal, segala macam itu marak terjadi di zamannya Pak Jokowi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tidak ketulungan terjadi di zamannya Pak Jokowi. Mana kritikus? Cuma Rocky Gerung yang berani lantang mengkritik, tapi itu pun tidak spesifik kritikannya, ya. Tidak menyentuh soal-soal judi online, narkoboy, ya kan, segala macam. Cuma umpatan-umpatan saja yang menyangkut kepada pribadi Pak Presiden, tapi hal-hal semacam itu tidak berani dia kait-kaitkan.
Ya, padahal ini kuat sekali sinyalnya. Ya, kenapa? Karena memberantas judi online itu gampang sekali. Kempominfo kan bisa memblokir situs-situs, ya kan? Tetapi kenapa di zamannya Pak Jokowi Kempominfo ini sepertinya membiarkan situs-situs judi online itu? Nah, nah, kalau misalnya presiden juga serius menangani masalah narkoba, dia bisa target ke misalnya Kapolri yang baru. Pak Kapolri, setahun narkoba harus hilang dari Indonesia. Bisa saja seperti itu. Tetapi 10 tahun kepemimpinannya malah apa yang terjadi? Pas pampres menculik warga yang disinyalir apa? Melakukan perdagangan obat-obatan ilegal. Ya. Ya, kita ngeri-ngeri sedap juga ya membahas tentang ini karena ini kental sekali. Ya. Nah, jadi mungkin inilah yang ditakutkan oleh konsorsium ini, dan mungkin mereka ada hubungannya dengan kekuasaan. Bisa jadi seperti itu. Ya, kita bisa menyimpulkan seperti itu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Kempominfo itu kan gampang sekali memblokir situs-situs judi online. Tapi kenapa sekarang di ujung-ujung pemerintahannya Pak Jokowi ini baru gencar-gencarnya masuk judi online ini dibahas, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita terkecoh, ya. Nah, Pak Prabowo juga jangan sampai kembali terkecoh lagi, ya. Sebagaimana Pak Mahfud MD membongkar rahasia negara bahwa ternyata KW9 itu adalah bentukannya pemerintah, jangan-jangan organisasi FPI ini juga adalah bentukannya pemerintah. Bisa jadi seperti itu, ya. Kenapa? Karena yang sangat terlarang saja seperti KW9 ini, yang notabene NII ini dikembangkan oleh pemerintah, apalagi kalau ormas yang legal seperti itu. Bisa jadi, dan itu kerjaannya apa? Seperti polisi melakukan sweeping kepada tempat-tempat hiburan. Nah, saya yakin keberadaan FPI di kubu Prabowo pada saat pemilihan zaman dulu ini, ya kan, Pilpres 2000 berapa itu? 2019 dulu itu, itulah yang menenggelamkan suaranya Pak Prabowo sebenarnya. Kenapa? Kita masih ingat pada saat Pak pemimpin FPI ini Habib Rizik ini berorasi, ya kan, pada saat demo 212, apa? Dia merendahkan tentara, apa? Katanya kalau tidak mampu apa gitu mendingan pakai rok saja, ya kan? Terus dia menghujat Densus 88 yang notabene adalah polisi. Nah, Pak Prabowo yang notabene adalah dari tentara, ya kan, tidak akan disenangi oleh tentara, ya kan. Ingat, tentara itu walaupun tidak memilih tapi istrinya, keluarganya itu ikut-ikut memilih. Mana mungkin mereka mau memilih orang yang di kubu itu ada orang yang melecehkan mereka, ya kan. Nah, disinilah kesalahan Pak Prabowo ini, mau menampung orang-orang yang melakukan kesalahan besar, ya kan. Itu merendahkan, ya kan, tentara dan kepolisian. Bisa jadi seperti itu. Jadi coba perhatikan ya. Saya kira Pak Ganjar ini, kubunya Pak Ganjar ini tidak akan mau menampung orang-orang kelompoknya FPI ini, ya kan. Begitu juga dengan Pak Anies yang sekarang bersatu dengan PKB. Ya, mau tidak mau akan dilempar ke Pak Prabowo lagi yang bersedia menampung. Jangan sampai Pak Prabowo mau ya menampung orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena yang jelas, ya kan, apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ya pada saat berorasi itu masih membekas di benaknya para tentara, para polisi. Otomatis ya. Ini saya kasih tahu bahwa polisi-polisi dan tentara di masyarakat itu suaranya didengarkan, berpengaruh. Ya kan, didengarkan oleh keluarganya, didengarkan oleh masyarakat. Mereka itu punya ya semacam kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat yang digandrungi oleh pemuda-pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, dan omongannya itu didengarkan. Mereka bersuara itu didengarkan. Nah, kalau misalnya mereka jangan pilih itu, ada kalau misalnya pilih Pak Prabowo, di situ ada orang misalnya Habib Rizik begitu. Nanti kalau coba orang-orang ini nanti yang akan berada dalam istana, itu yang mereka takutkan.
Jadi jangan sampai Pak Prabowo ini terkecoh ya. Biar saja kalau misalnya Pak Ganjar mau ambil, silahkan ya kan, kelompok-kelompoknya EPI ini. Kalau misalnya Pak Anies, silahkan ya kan. Dulu EPI ini berhasil sukses menjadi tim sukses daripada Pak Anies di Pilgub DKI itu karena tempatnya memang di DKI ya kan. Tapi ini pemilihan presiden ini adalah wilayahnya luas, Indonesia ya. Apalagi ditambah dengan kasus-kasus apa itu yang bertengkar sekarang di YouTube ya kan, di medsos tentang apa Ba'alawi apa segala macam dari Yaman lah ya kan. Nah, itu semakin menambah ya ketidaksenangan publik kepada kelompok-kelompok ini ya kan. Nah, jangan sampai nanti Pak Prabowo ini terjebak disodorkan tokoh ya kan yang tidak disukai oleh mayoritas penduduk Indonesia, yang akan menjatuhkan suaranya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo saat ini itu di atas angin. Kenapa? Karena potensi untuk kemenangannya itu sangat tinggi ya kan. Masyarakat sudah tahu, wah ini Pak Jokowi membangun negaranya dengan utang ya kan, mewariskan utang kepada Indonesia ya kan. Terus tidak terlalu signifikan membenahi perekonomian Indonesia, bahkan investor pada kabur ya kan. Warga negara kita masih banyak jadi pembantu di luar negeri ya kan. Beras masih impor. Memang jalan tol sukses ya kan, tapi itu kan milik swasta, bukan milik negara. Negara hanya kebagian pembebasan lahan, sedangkan menikmati hasilnya kan swasta. Negara hanya kebagian pajaknya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ini didengarkan oleh timnya Pak Prabowo, dan polling yang saya lakukan ini dilihat dulu ya oleh Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo lebih memahami, jangan sampai terjebak dengan dengan jebakan-jebakan tikus yang akan diciptakan untuk menghambat Prabowo jadi presiden. Karena apa? Sesuai dengan katanya Budiman Sujatmiko, bahwa memang Pak Prabowo ini ya layak untuk jadi presiden. Itu saja, Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.